Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Niyatus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasul menganjurkan kita supaya bersalawat. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu anjuran Allah kepada kita supaya kita bersalawat kepada Rasulullah. Nah, namun kalau kita ada niat-niat yang bagus, pahala salawat berlipat ganda. Nilainya sangat tinggi. Jangan kawa kita amal ibadah itu walaupun sedikit, namun nilainya tinggi. Daripada banyak jumlahnya, nilainya kada banyak. Nah, bagaimana amal ibadah kita, wabil khusus salawat, walaupun kada banyak, cuma nilainya tinggi. Nah, tentu memerlukan niat yang bagus. Niat bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni nawaitu bisalati ala nabi imtithalan li amrika. Ya Allah, sesungguhnya aku berniat dengan bersalawat atas Nabi. Niatku pertama imtithalan li amrika, menjunjung perintah Engkau. Baik kita ucapkan di lidah atau di hati. Ya Allah, aku berniat dengan bersalawat ini menjunjung tinggi perintah Engkau. Di Quran, sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua, wa tasdiqan li kitabika, membenarkan kitab Engkau. Quran menyuruh, karena percaya dengan Quran, lalu kita bersalawat. Wattiba'an li sunnati nabiyika, dan karena mengikuti sunnah Nabi Engkau Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi mensunnahkan bersalawat untuk umat sidin ini. Wa mahabbatan bihi, dan niat bersalatu, niat supaya cinta lawan Nabi. Aku bersalawat ini supaya di hati ini tambah cinta kepada Rasulullah.
Karena orang yang cinta di hatinya kepada Rasulullah, haram neraka membakar jasadnya. Andaikan cinta itu tak bawa mati, sampai ke mati ada mahabbah di hatinya. Nah, kita bersalawat dengan tujuan supaya tambah cinta kepada Rasulullah. Wasyaukan, dan supaya rindu lawan Rasulullah. Bukan hanya sebatas cinta, namun rindu. Aku bersalawat ini supaya hatiku cinta kepada Rasulullah, supaya hatiku rindu kepada Rasulullah. Wa ta'ziman li haqqihi, dan mengagungkan bagi hak Rasulullah. Karena Nabi kita ini agung, maka kita wajib mengagungkan hak Nabi itu. Wa syarafan lahu, dan memuliakan bagi Nabi. Aku bersalawat ini memuliakan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, mencintai Rasulullah, merindui Rasulullah. Semakin banyak niat kita, semakin berlipat ganda pahala kita. Wa kaunahu ahlan bidzalik, dan keadaan Nabi memang ahlinya untuk demikian. Nabi kita ini memang ahlinya untuk dicintai. Nabi memang pantas untuk dirindui. Nabi ini memang pantas untuk ditazim, diagungkan, dimuliakan. Kalau kita orang biasa, kadang-kadang kita mengagungkan orang yang ada layak diagungkan. Kadang-kadang kita mencintai seseorang yang ada layak untuk dicintai. Kadang-kadang kita merindukan seseorang, padahal orang ini kada jadi pahala untuk dirindui. Nah, tapi kalau dengan Nabi kita, ini memang layak untuk dirindui. Jadi pahala artinya. Jadi pahala kita kalau kita cinta lawan sidin. Faqbalha minni bifadlik wa ihsanik. Terima ya Allah salawat ini dari aku, dari hambamu ini, dengan karunia Engkau dan kebaikan Allah. Nah, salah satunya itu ada di hati, cukup dah. Aku bersalawatnya menjunjung tinggi perintah Allah. Cukup sudah. Mau ditambahi lebih hebat. Nah, semakin ditambahi niat yang bagus, semakin berlipat ganda pahalanya. Aku bersalawatnya supaya tambah cinta lawan Rasulullah. Tambah hebat lagi. Wa azil hijabal ghaflah an qalbi. Hilangkan ya Allah dinding kelalaian, dinding kelupaan dari hatiku ini. Kita ini lupa kepada Allah. Kita ini lupa kepada Rasulullah. Dikarenakan ada hijabul ghaflah, dinding ghaflah. Hilangkan ya Allah dinding ghaflah dari hatiku ini. Waj'alni min ibadikas shalihin. Jadikan aku termasuk hamba-hamba Engkau yang saleh. Sebelum kita bersalawat, kada kau menghadirkan beratan niat sebuting barang. Nah, aku bersalawat kepada Rasulullah supaya tambah cinta hatiku kepada Rasulullah. Buting barangnya. Atau supaya mengagungkan Rasulullah. Aku bersalawat menjunjung tinggi perintah Allah. Salah satu niat-niat itu asal ada. Andaikan lidah kita langsung berselawat tanpa ada niat, pahala. Tapi tidak sebesar yang ada niat tadi. Kalau kita berselawat disertai niat yang bagus,
Itu luar biasa. Karena kalau dihitung lagi nilainya. Kalau kita tahu bersalawat aja tanpa niat, pahala, ada upahnya juga. Segala seberapa. Nah, ada niatnya. Karena niatnya itu sudah dilipat gandakan dari ucapannya itu. Kalau bersalawat tadi 1/10. Niat yang bagus untuk bersalawat dilipat gandakan 70 kali lipat. Sudah niatnya itu. Nah, jadi jangan kada berniat. Berarti jangan setiap kali hendak bersalawat berniat lagi, berniat tiap kali hendak bersalawat. Mun yang kada berniat tuh pahala cuma ada sebesar pahala orang yang ada niat. Nah, untuk mendapatkan fadilat salawat itu mesti dengan ada niat. Kalau kita kada berniat, sebatas kita dapat pahalanya sekian. Nah, namun salawat ini kan bukan hanya sebatas pahala, tapi ada khasiat tertentu. Ada fadilat-fadilat tertentu, ada faidah-faidah tertentu. Untuk mendapatkan itu perlu ada niat. Aku juga puluhan tahun dulu selawat berian guru si anu bahari meninggal gurunya sudah. Tapi kakak ini pengerasanya. Nah, barangkali ini tahu baca salawat aja tanpa ada dipasang niat sebelumnya. Lalu kada beri yaksinya, boleh berpahala tetap berpahala salawat ini. Walaupun kada berniat. Nah. Cuma fadilah salawat untuk ini, nah itu bisa kada dapat atau lambat dapatnya. Niatnya kada ada. Nah. Umpamanya ini salawat, siapa membaca murah rezeki, umpamanya. Nah, kita bersalawat jangan berniat murah rezeki, niat aku bersalawat ini menjunjung tinggi perintah Allah, menambah cinta kepada Rasulullah. Itu yang dimaksud niat. Nah, maka fadilat ini diberi oleh Tuhan. Pahala dapat, fadilatnya dapat. Jangan diniatkan bersalawat supaya luas rezeki. Aku bersalawat supaya kaya, jangan diniatkan itu. Jadi kan ikhlas lagi. Niatnya aku membaca selawat ini supaya diridhoi Allah dan Rasul. Nah, bisa juga itu niat bagus. Supaya dunia akhirat aku ini diridhai, bagus niatnya. Nah, maka faidah selawat itu akan diberikan kepada kita. Allahumma zidhu syarafan ala syarafih. Ya Allah, tambahi Nabi Muhammad itu kemuliaan atas kemuliaan yang ada. Alladzi aulaitahu, yang kau telah berikan akan dia. Kan Nabi itu sudah mulia, Nabi itu sudah agung. Tujuan kita bersalawat itu memintakan, ya Allah, tambahiakan keagungan Nabi Muhammad, tambahiakan kemuliaan Nabi Muhammad, tambahiakan kehormatan Nabi Muhammad. Wa izzan ala izzihil ladzi a'taitah. Tambahi hai Allah kemuliaan Nabi atas kemuliaan Nabi yang sudah engkau berikan dia. Sebelum kita berselawat sudah banyak Allah memberikan kemuliaan Nabi kita. Nah, detik kita berselawat tujuan apa? Supaya ditambahi Allah kemuliaan itu lagi, tambahi daripada yang terdahulu. Andaikan kita nih kada berselawat, Nabi itu tetap mulia. Nabi tetap agung, Nabi tetap unggul. Lalu apa gunanya kita berselawat? Nah, itu gunanya berselawat itu sebenarnya kemuliaan itu kembali ke kita.
Kan tujuan selawat ya Allah mulai tambahi kemuliaan Nabi, tambahi keagungan Nabi, tambahi kehormatan Nabi, tambahi berkah Nabi. Hakikatnya kita akan mendapat itu semua. Nabi itu sebenarnya kada perlu lagi pertambahan, sidin sudah sempurna. Sidin sudah insan kamil. Cuma gunanya kita bersalawat itu berkahnya tak kita. Kita memohonkan ya Allah tambahi kemuliaan lawan Nabi. Hakikatnya sama ya Allah tambahi kemuliaan atas diri hamba berkat Nabi Muhammad. Ya Allah tambahi keagungan atas Nabi. Sama kita berdoa ya Allah berikan hamba ini keagungan berkat Nabi Muhammad. Nah itu bagian daripada tawasul juga. Wa ali maqamah fi maqamatil mursalin. Tinggikan ya Allah makam Nabi Muhammad itu pada seluruh makam-makam para rasul-rasul. Seluruh nabi dan rasul makamnya tinggi di sisi Allah. Kita minta kepada Allah supaya makam Nabi Muhammad ini lebih tinggi. Nah itu makna dari salawat. Kata-kata salli itu kada kau dihurufi dan kata-kata lain. Karena kata-kata salli itu walaupun pendek kalimatnya, maknanya sering banyakkan. Artinya ya Allah salli itu tambahi kemuliaan Nabi Muhammad, tambahi keagungan Nabi Muhammad, tinggikan makam Nabi Muhammad, tambahi berkah Nabi Muhammad, banyak mananya dan diberikan ke seluruh itu. Makanya salawat itu kada mau Allahumma barik ala sayyidina Muhammad saja. Atau Allah marham ala sayyidina Muhammad, kada juga harus Allahumma salli. Karena bila kata salli itu mencakup beradaan sudah. Lebih berpuluh-puluh mana salli. Ya Allah curahkan rahmat, ya Allah curahkan berkah, ya Allah berikan kemuliaan, ya Allah tinggikan makamnya, ya Allah macam-macam di kata salli itu. Makanya kadang kalau diganti. Andaikan di khutbah kita, kan di khutbah tamasyarukan khutbah salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Andaikan salli ditinggal, barik aja Allahumma barik ala Muhammad, Allahumma marham ala Muhammad. Ada sah lagi khutbahnya. Ada lepas salli. Nah. Karena pengertian salli itu banyak pula cabangnya. Kalau Allahumma barik, berkati disebutin. Atau Allah merahab, kalau sudah ya Allah kasih sayang aja sebutin. Tapi kalau Allah masalli mencakup beradaan. Nah, wa darajatahu fi darajatin nabiyin. Ya Allah tinggikan derajat Nabi Muhammad pada derajat seluruh para nabi. Itulah hakikatnya makna salli tadi. Minta kepada Allah supaya makam Nabi ditinggikan, derajat Nabi ditinggikan, kemuliaan ditambahi, keagungan ditambahi, dan sebagainya. As'aluka ridhaka wal jannah ya rabbal alamin. Aku minta akan engkau, ridha engkau, dan aku minta surga engkau, hai Tuhan rabbal alamin. Mal afiyah fid din wad dunya, beserta afiyah, sihat lahir batin. Sihat jasmani ruhani itu afiyah. Fid din wad dunya wal akhirah. Agama, dunia dan akhirat. Wal mauta alal kitab was sunnah, dan aku minta juga kepada engkau hai Allah akan mati atas sesuai dengan Quran, hadis wal jamaah. Artinya mati dalam keadaan ajaran Ahlussunnah wal jamaah. Ada ajaran sesat. Wa kalimatis syahadah, aku minta kepada engkau mati atas kalimat syahadat. Mati atas kalimat la ilaha illallah. Min ghairi tabdilin wala taghyir, tanpa diganti dan tanpa dirubah. Waghfirli martaqabtu bifadlik, ampuni bagiku hai Tuhan
sesuatu nang kukerjakan dia. Maksud martak itu dosa nang kukerjakan dia. Ampuni bagiku hai Tuhan dosa nang kukerjakan. Bifadlik wa ihsanik, dengan karunia Engkau dan kebaikan Engkau alayya atasku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha menerima tobat, Maha penyayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Nah, ini masalah niat bila hendak berselawat. Supaya salawat kita itu nilainya sangat tinggi di sisi Tuhan. Lalu di berbagai kitab di sini hanya menyebutkan niat berselawat. Di sini kada menyebutkan fadilat berselawat. Nah, di berbagai kitab disebutkan di antara fadilat salawat lebih beratus fadilatnya itu. Ada kitab judulnya Fadailus Salawat. Nah, di antara fadilat salawat itu pasti diterima walaupun ada riya. Kita nih bersalawat walaupun riya tetap berpahala. Riya kada kau menggugurkan pahala salawat. Riya hanya bisa menggugurkan pahala yang lain daripada salawat. Kayak pajagaunya riya nih, kau menggugurkan macam-macam amal ibadah, tapi kada mampu ketika berhadapan lawan salawat. Jadi kalau kita bersalawat walaupun ongah, walaupun riya, walaupun hanya minta puji, tetap ada nilai salawat itu. Ada di kitab Mir'atus Syumus. Al-a'malu minhal makbul wa minhal mardud. Amal-amal ini ada yang diterima, ada yang ditolak. Amal apa aja? Ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa salata ala nabi, kecuali salawat lawan nabi. Bainah maktu'un bikabuliha, salawat lawan nabi itu pasti diterima sudah. Ikraman li nabiyina Muhammadin, karena memuliakan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bersalawat, Allah pasti memberi pahala udah. Walaupun tidak sebesar orang na ikhlas. Andaikannya riya nih, tetap diberi pahala. Karena apa jadi berpahala? Tuhan memuliakan Nabi Muhammad. Tuhan memandang Nabi Muhammad. Tuhan marahinya riya tetap memberi pahala. Kenapa? Aku memandang Nabi Muhammad ini luar biasa, hamba kau ini makhluk yang agung. Nah, itu luar biasa. Sama halnya orang aja. Aku jangan kada memandang abahnya itu aku tampar sudah. Abahnya dulu baik bener lawan aku. Jangan memandang abahnya suruh tampar aja. Jadi aku kada menampar karena memandang abahnya. Nah, mereka coba. Bisa kita tuh kan sarik lawan seseorang, Anda pernah menampar cuma kada tertampar karena memandang abahnya dulu rancak menolongi kita. Dulu arwah abahnya. Sekarang kada tertampar, kenapa? Memandang abahnya ini baik benar. Supaya mudah paham aja gitu. Nah, sama di Tuhan seharusnya ini kada berpahala bahkan berdosa karena riya bersalawat ini. Cuma aku karena memandang kekasihku Muhammad benar ya. Karena memandang Muhammad ini manusia yang agung. Ada purun aku kada beri pahala kalau nang bersalawat ini. Walaupun di hatinya riya. Nah. Coba dilihat salawat. Yang sambil berjalan enggak. Kau bersalawat kada jadi masalah. Ada syarat harus duduk. Di kendaraan kaca helm turunakan, muntung hidup bersalawat orang kada melihat juga. Nah, sambil berjalan bersalawat, timbang-timbang mahayal macam-macam kita baik bersalawat. Sambil menyupir kau bersalawat.
Binian sambil melalap kau berselawat, sambil menyambal kau berselawat. Mudah sebenarnya. Nomor 2, apabila salawat itu, salawat ini jadi guru mursyid, jadi guru pembimbing, jadi guru murabbi. Nah, salawat ini bila kita banyak bersalawat dan rutin istiqamah, membimbing batin kita ya. Tunggu kita ini kada merasa kada hati kita pada dibimbingnya. Sehingga kita sebelum mati habis sudah sifat-sifat tercela, lenyap, dihampalasnya oleh salawat. Lalu salawat yang menjadi pembimbing kita itu berapa kali sehari? Nah, tentu bukan 100 kali. Supaya salawat jadi pembimbing itu. Ya, kita orang muslim ini ada terbagi 5. Satu, golongan al-jafuna. Jafun artinya orang yang merenggangi Nabi. Yaitu orang yang ada bersalawat lawan Nabi. 24 jam ini bilang kada dia bersalawat. Nya bila ada bersalawat nang takana bacaan nang apakah? Ada amaran rutin basilah bersalawat tuh kan ada. Tungannya jafun, meranggangi Nabi. Nah, ini pun di hari kiamat kada kau bertamuan Nabi meranggangi sidit. Di dunia jadi Nabi orang ini menghindar sarana aku nih. Dari akhirat kada kau bertamuannya. Nabi menghindar juga. Karena al-jafun. Nah, kita jangan masuk nomor pertama. Nomor 2, mustad'afun. Mustad'afun ini artinya orang yang dianggap lemah dalam agama. Nah, mustad'afun ini orang yang bersalawat tiap hari cuma kurang dari 1000. Bersalawat tiap harinya cuma kurang dari 1000, 100, 200. Ini mustad'afun. Nah, baik pada pertama. Ini ada nilainya jadi nih. Ada nilainya. Karena masih ada kontak rohani lawan Nabi. Cuma dianggap orang ini mustad'afun karena kurang pada 1000 sehari bersalawatnya. Udah baik lah kalau rutinnya 100, rutin 200 rutin. Imbas sembahyang 100, 5 waktu 500. Mun rutin kali 500 sehari. Itu Nabi bilang tak kira ada abada kalau mau pakir orang nih. Orang ini bila bersalawat lawan Nabi 500 sehari rutin, itu lam takir abada kada mau pakir hidupnya. 100 sewaktu berarti 5 waktu 500. Tapi masih mustad'afun ini 500-annya. Masih lemah orang lagi. Imannya, yakinnya masih lemah. Walaupun dia dapat fadilat selawat sudah. Nomor 3, sakit. Beruntung. Nomor 3, kelompok orang mukmin ini sa'id. Orang yang beruntung. Nah, sa'id ini, orang ini bersalawat tiap hari dari 1000 sampai 3000. Ini paling di bawah 1000. Tidak sampai mencapai 3000 sehari. Orang yang rutin 1000 sampai 3000, itu sa'id. Beruntung aja. Andaikannya mati, termasuk mati golongan orang beruntung sudah. Nah, imbang sembahyang 200, 5 waktu 1000 kita. Supaya dicatat beruntung. Nah, bila rutin kita sehari ini 1000,
Ada mati kecuali dilihat Tuhan surga dulu. Ada dicabut roh kita kecuali kita dilihat surga. Melihat surga, kasihkan melihat surga, disitulah Allah mencabut roh kita. Andaikan kita lihatan di mobil, lihat di mana, tiba-tiba melihat surga, mata kita ini sudah melihat lagi alam sekitarnya, melihat surga. Nah, berarti kita beberapa detik aja lagi meninggal dunia. Tuhan kada mematikan kecuali dia tahu surga dulu. Surga nanti itu ya bakal nang ditempatinya. Nah, ini nang rutin 1000 sehari. Apalagi lebih. Karena dicatat sakit, beruntung sudah. Nah, tapi belum bisa menjadi guru mursyid 1000 ini. Nah, nang keempat, as'ad. As'ad ini lebih beruntung. Lebih beruntung. As'ad ini bersalawat paling di bawah 3000, tidak sampai mencapai 10.000. Dalam 24 jamnya paling di bawah 3000 bersalawat. Tidak bisa mencapai 10.000. Nah, bila rutin itu, ini as'ad lebih beruntung, taharat pada nomor 3 tadi. Lebih beruntung lagi. Kalau nang 1000 aja sebelum mati dilihat surga, apalagi yang 3000 sampai 10.000. Dan orang seperti ini sudah sering bertemu Nabi di alam mimpi sudah ya. Kadang bertemu Nabi, guring kapan-kapan bertemu Nabi. Sudah as'ad sudah. Bila sudah bertemu Nabi itu tuh ubat hati. Selama ini problem yang kita hadapi itu terobati bila sudah mimpi melihat Nabi, terobati. Itu obat yang paling ampuh, obat rohani yang paling ampuh. Sehingga menghadapi apa gejolak ini biasa aja lagi. Karena ini sudah terobati jiwanya dengan melihat wajah Nabi di alam mimpi. Nah, di alam mimpi itu apalagi di alam nyata. Nah, itu as'ad dari 3000 sehari sampai 10.000. Dan yang kelima terakhir as'adul as'ad. As'adul as'ad ini paling beruntung, puncak beruntung udah. Ini mulai 10.000 sampai seterusnya. Paling di bawah 10.000 sehari. Lebih selebihnya. Nah, ini orang jadi syekh mursyid salawatnya. Ini bila hendak jadi guru pembimbing salawatnya itu paling di bawah 10.000 salawat sehari. Lebih harap lagi. Pakai mengadam pas 100.000 sehari. Itu pakai mengadam. Kita kada kau 100.000 sehari rutin itu jadi syekh mursyid bagi kita sudah, guru pembimbing. Dan kita akan bertemu Nabi di alam nyata. Bertemu Nabi di alam nyata. Karena kita ini sudah as'adul as'ad, sudah di puncak sudah. 10.000 sehari. Apalagi kawal habis. Nah, jadi nomor 2 tadi salawat tuh jadi syekh mursyid, jadi guru pembimbing batinnya. Akhir zaman itu mencari syekh mursyid nih. Wali nang membimbing batin itu ngalih dicari. Kenapa? Akhir zaman itu jadi ngalih dicari syekh mursyid ini karena mereka banyak bersembunyi, menyembunyikan identitasnya. Hidupnya di tengah masyarakat bukan dalam gua, tapi ini menyembunyikan kehebatan dirinya. Sehingga orang awam mengira awam. Padahal ini yang mampu mewalikan seseorang.
Kalau setiap orang alim mursyid, kalau setiap. Walaupun setiap orang alim mampu mursyid, kadang si alim ini pun sendiri dirinya belum terbimbing lagi. Tapi kalau setiap orang mursyid itu pasti alim judanya. Nah, kalau setiap orang alim berhak jadi mursyid. Bahkan banyak orang alim harus mencari guru mursyid lagi. Nah, ini alim sudah, cuma tetap perlu guru mursyid. Kalau orang mursyidnya pasti alim juga. Nah, guru mursyid ini ada yang nampak kehebatannya, ramahnya, ada nang kada nampak, nang kada nampak nih ningali diketahui. Di akhir zaman tuh banyak bersembunyi. Jadi orang kada tahu pada ini mursyidnya, guru mursyid. Ini mampu mewaliakan kita kada tahu. Karena kada nampak kehebatan secara zahir, kada ada keramat di luar situ. Padahal ini nama mampu mewaliakan. Orang bakaramat belum tentu kau mursyid. Ini siapa ini bakaramat? Ini bakaramat ini bisa aja maunah amaliyahnya. Ini aja belum selesai, pembimbingan batinnya itu belum selesai. Orang bakaramat belum tentu kau membimbing orang, belum tentu. Nah, jadi nggak ditangguh. Karena layak ripul wali ilal wali, kada kau mengenali wali kecuali wali juga. Kita ini mudah mengatakan orang wali karena memandang karamat ini. Nah, orang bakaramat belum tentu wali. Nah, karena bisa aja Tuhan memberi karamat ini penunjang supaya lebih maju. Tuhan memberi karamat lawan sidin ini bisa saja ini berupa tanda bahwa selama ini yang diamalkan itu bujur, lalu diberikan penghargaan berupa karamat. Pada ini belum jauh lagi, belum sampai meniti makam kewalian, belum lagi. Lalu kita mudah menilai itu, ada orang pina aneh-aneh wali. Menganggap wali, orang yang kada wali, berbahaya juga bisa. Karena orang wali dianggap pada kada wali, salah juga. Jadi kayak apa? Kita nang kada tahu cukup wallah alam aja kita wallah alam. Namun si sidin tuh punya kelebihan ini. Nah, namun si sidin punya kelebihan ini. Tentang walinya aku kada tahu. Nah, karena orang punya kelebihan belum tentu duduk di wali laginya. Bisa hanya setengah jalan, hanya Randa Banjar di Martapura aja hanya bisa tuh. Cuma pecah ke Banjar, cuma belum sampai. Nah, jadi salawat itu jadi guru mursyid bagi kita. Nah, insya Allah kita sini kita dulu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi amila. Atanakuna abdan maradiyan indak wa inda halqik sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.